Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perkembangan Indonesia Emas pada tahun 2045. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Jessica Sitriani Kusmara dari jurusan Ilmu Keperawatan, Atika Hanifah dari jurusan Ilmu Keperawatan, Rimah Fahimah dari jurusan Ilmu Keperawatan, Yoga Pratista dari jurusan Sistem Informasi, dan Rafli Muhammad Afriansyah dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Indonesia menuju negara pendapatan tinggi. Dalam periode 2016 sampai 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7% per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapat tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar kelima pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapat menengah menjadi sekitar 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Indonesia menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan digerakkan oleh perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa, serta dukungan oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan dan air yang kuat. Komitmen terhadap lingkungan hidup terus dijaga bagi berkelanjutan pembangunan. Perdagangan luar negeri. Indonesia tetap menjalankan kebijakan perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, dengan meningkatkan daya saing ekspor serta inovasi dan teknologi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pengekspor terbesar ke-10 dunia pada tahun 2045, dengan pangsa sebesar 2,0% dari ekspor barang dan jasa dunia. Meningkat dari urutan ke-29 dunia dengan pangsa sebesar 0,9% pada tahun 2015. Strategi perdagangan luar negeri. 1. Penguatan peranan ekspor. Perubahan struktur ekspor dari komoditas pada manufaktur dan jasa. Pangsa pasar 1,5%, urutan 16 dunia tahun 2025. 2. Percepatan pertumbuhan ekspor. Ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi. Pangsa pasar 1,7%, urutan 13 dunia tahun 2035. 3. Pemantapan ekspor. Barang dan jasa berkualitas dunia dan berbasis inovasi. Pangsa pasar 2,0%, urutan 10 dunia tahun 2045. Industri dan ekonomi kreatif. Industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Modernisasi industri difokuskan pada industri pengolahan sumber daya alam atau SDA berbasis kawasan dan sentra industri dengan integrasi rantai pasok dan rantai nilai dari hulu ke hilir yang didukung oleh inovasi, sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, dan kemitraan antara industri besar, sedang, dan kecil. Industri didorong menjadi bagian rantai nilai global atau GVC dengan prioritas pada industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi. Efisiensi industri nasional ditingkatkan bertahap dengan penerapan smart and sustainable manufacturing untuk mengantisipasi gap population. Aktivitas perkotaan yang efisien, konektivitas, dan pergerakan manusia, barang jasa yang luas, serta kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Peranan sektor industri meningkat menjadi 26,0% terhadap PDB pada tahun 2045. Revolusi industri hingga 4.0 didorong pemanfaatannya sesuai dengan karakteristik masing-masing industri untuk peningkatan efisiensinya. Penguatan struktur ekonomi kreatif dan digital Indonesia hingga tahun 2045 difokuskan pada peningkatan daya saing SDM dan usaha kreatif atau digital, penguatan ekosistem, pengembangan transformasi digital yang terintegrasi untuk mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi. Pariwisata. Indonesia menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata Asia dan dunia. Keragaman Indonesia yang mencakup lebih dari 17.000 pulau,
lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, beberapa situs warisan dunia, serta keanekaragaman hayati terbesar ketiga, merupakan potensi besar bagi pengembangan pariwisata termasuk wisata bahari. Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 736 juta pada tahun 2045. Destinasi pariwisata dikembangkan dengan keanekaragaman dan keunggulan layanan terbaik di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia secara bertahap, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat menjadi 10 besar dunia. Lalu maritim. Menuju poros maritim dunia, Indonesia membangun ekonomi maritim yang pesat, kekuatan maritim yang kokoh, dan peradaban maritim yang kuat. Sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari 6,4% tahun 2015 menjadi 12,5% tahun 2045. Ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan ditingkatkan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan, menjaga swasembada karbohidrat dan protein, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani meningkat dengan produktivitas petani naik menjadi 3,9 kali lipat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2015. Ketahanan air. Sumber daya air berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, memenuhi kebutuhan pangan dan energi, serta pertumbuhan ekonomi. Meski sumber daya air di Indonesia berlimpah, ketidakseimbangan neraca air mengakibatkan kelangkaan di beberapa wilayah dan tantangan terkait kapasitas, kualitas, kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air, serta degradasi daerah aliran sungai atau DAS. Ketahanan air diarahkan untuk memantapkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebelum tahun 2045, 108 DAS prioritas dapat dipulihkan melalui kebijakan lintas sektor. Pembangunan sumber daya air akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan ekosistem. Komitmen lingkungan hidup. Komitmen Indonesia terhadap lingkungan hidup terus dijaga. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH meningkat menjadi lebih dari 80 didukung oleh penerapan pembangunan rendah karbon. Penurunan emisi dilanjutkan sebesar 34 sampai dengan 41% dari skenario dasar pada tahun 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, dan penanganan limbah terpadu.